Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks seminggu ke depan, dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini rebound naik ke harga 6.358, naik 1,49%. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 13,3 triliun. Asing hari ini net sell di 314 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks hari ini rebound dengan membentuk gap up ya, dan harusnya yang saya perkirakan di tanggal 10 Maret dia naik 1,5%, ternyata hari ini baru naiknya 1,5% ya, dan ke resistennya lagi. Resisten kritikal juga ya, ada potensi juga ISG bisa kembali koreksi ya, karena terulang lagi ISG naik dengan membuat gap. Kemungkinan di hari Senin bisa aja ISG kembali menguji resistnya di 6.390 sampai 6.400, kemudian dia membuat shadow dan bisa kembali koreksi ya. Jadi ini area kritikal 6.400 sampai 6.200 ini ya, kecuali di hari Senin dia bisa breakout 6.400 ya, tutup di atas 6.400 potensi bagus. Tapi kalau masih gagal tutup di atas ya, ini bisa juga rawan profit taking ya, karena yang beli dari daerah bawah ini pasti akan profit taking kalau melihat ISG gagal breakout 6.400. Jadi ada potensi juga minggu depan ISG kembali koreksi ya. Mungkin di hari Senin bisa rebound, tapi di hari Selasa atau Rabu bisa kembali koreksi menutup gap di 6.250-an ini. Jadi seperti itu untuk ISG, yang memanfaatkan aja yang punya dari bawah hari ini profit besar dari bawah ya, pasang trailing stop, jangan berharap naik lebih tinggi dulu, yang penting amankan profit. Jadi bisa lihat yang punya saham-saham breakout resisten yang sudah profit besar hari ini ya, dilihat yang resistennya itu kan akan menjadi support barunya. Nah, bisa take profit dulu. Karena ISG juga ya masih rawan, bisa aja ISG masih sideways ya di range harga 6.200 sampai 6.400-an ini ya. Karena walaupun belum menyentuh 6.400 ya, tapi ya resisten terdekatnya kita pasang aja di 6.400. Jadi ini udah di area pucuk lah untuk ISG. Jadi rawan juga untuk profit taking karena di bawah juga ada gap. Ya, seperti itu aja untuk ISG. Minggu depan masih sama ya pergerakannya. Kalau nggak mampu breakout 6.400 ya di area 6.200 sampai 6.400 range sideways-nya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi hari ini naik 7,5% ke harga 1.505. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Indi diakumulasi walaupun nggak signifikan ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi hari ini breakout EMA 20 di 1475 dan tutup di 1505 dengan disertai volume. Harusnya kalau volume meningkat ya bisa lanjut, tapi ya bisa juga Indi malah kembali koreksi, bisa ya. Ini sering di tanggal 22 Februari dia naik dengan volume tinggi walaupun nggak signifikan, tapi kemudian dia koreksi. Di tanggal 2 Maret dia naik volume tinggi, kemudian dia koreksi. Bisa seperti itu ya, karena amannya Indi ini kalau sudah di atas 1630 itu aman. Jadi selama di bawah 1630 masih ada potensi Indi akan tektokan aja dulu di daerah 1400 sampai 1600 ya, lumayan lah ya, 10%an swing trade, beli dekat support, jual dekat resisten juga bagus. Nah ya di sekitaran 15% malah, sekarang udah naik sekitar 7%, jadi masih ada potensi lah ke atas. Tapi yang baru mau beli ya sesuaikan, kalau mau cut loss di bawah 1320 ya boleh beli, tapi kondisinya kerugian di 10% karena sudah naik tinggi ya. Nah profitnya cuma di 8%. Seperti itu kalau mau beli di harga penutupan hari ini. Jadi seperti itu untuk Indi, indikator MACD
membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ada peluang Indi naik, ada ya, cuman ya perlu hati-hati yang baru mau beli. Yang punya dari daerah bawah ya, pasang trailing stop, atau kalau nggak mau pasang trailing stop, take profit kalau Indi berbalik arah turun dari 1500. Take profit aja di 1480 atau 1470. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Indi juga masih di area base ya. Nih, terlihat ya bergerak di sini aja nih. Nah, supportnya di daerah 1400-an, 1380, resistennya ada di 1620. Dan di hari Rabu kemarin dia membentuk doji, walaupun belum kecil tapi hari ini langsung naik ya. Jadi seperti itu untuk Indi. Yang punya dari daerah atas bagaimana? Ya hot aja lah ya. Berharap semoga minggu depan Indi bisa kembali aja dulu ke 1630. Tutup di atas ini cukup aman, yang penting nggak false breakout ya. Seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro hari ini ditutup naik 3,41%, kelapa harga 1210. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Adro memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro kembali lagi ke 1200. Apakah ini pertanda bagus? Kalau dilihat dari skenario sebelum belum aman, Adro kalau masih di atas 1200, potensi aman Adro itu kalau sudah di atas 1250. Di atas ini confirm breakout aman. Adro potensi besar terdekat ke 1300 sampai 1400. Ya, selama di bawah 1250, Adro ada potensi kembali lagi ke bawah menguji supportnya di 1150. Seperti yang saya bilang di video analisa saya sebelumnya ya, cut loss kalau Adro turun dari 1150, cut lossnya di daerah 1140 atau 1130. Jadi yang kemarin coba spekulasi buy ya sekarang udah profit, jadi amankan profit. Kalau Adro berbalik arah turun dari 1200, take profit aja dulu, nggak usah berharap dia bisa besoknya naik lagi, jangan harap itu dulu. Yang penting selamatkan dulu. Kalaupun besoknya dia ternyata rebound lagi, ya udah biarin, tunggu di atas. Kalau dia ke 1250 bisa spekulasi buy di atas ya. Seperti itu strateginya kalau mau ya, karena Adro hari ini naik dengan membuat gap dan juga keseringannya Adro walaupun volume signifikan saat dia breakout EMA 200-nya ini, garis merah ini, besoknya dia bisa koreksi lagi ini ya. Karena terlihat juga nih ISG tektokan juga ya sideways, jadi ada potensi juga minggu depan juga bisa aja Indi kembali koreksi lagi ya. Ini histori sebelumnya juga terlihat. Atau di hari Senin dia melanjutkan kenaikan dulu ke daerah 1250 tapi gagal breakout dan dia kembali koreksi, atau breakout tapi false breakout, bisa seperti itu ya. Lebih aman kalau mau koleksi Adro ini kalau sudah confirm di atas 1250. Nggak apa-apa ketinggalan sedikit. Kalau di hari harga sekarang ditarik ke atas ya nggak apa-apa lah, 3-4% kerugian nggak beli dari bawah ya nggak masalah. Tapi yang penting dia confirm di atas ya lumayan ya, 10% daripada beli dari bawah. Walaupun target profitnya lebih besar, tapi potensi untuk dibawa ke bawah itu cukup besar juga ya. Tapi skenario seperti ini bisa kalau Bapak Ibu mau ya, beli di harga sekarang. Nah untuk swing trade target profitnya di 1380 atau 1400 bisa seperti ini juga ya. Tapi resiko beli di bawah ini bisa ke trigger cut loss-nya ya, karena dekat sekitar 4% aja. Ya seperti itu aja untuk Adro ya. Adro ini terlihat ya dari histori sebelumnya 1250 memang area aman untuk buy Adro dan bisa rally lebih tinggi kalau dia breakout 1250. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Indikator MACD juga membentuk golden cross dari 10 Februari dan masih arahnya ke atas, masih cukup aman ya untuk Adro. Ya seperti itu aja untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA hari ini ditutup naik 5%, kelapa harga 2.730. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup besar ya.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham PTBA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA kembali lagi ke atas 2675 ya, sempat breakdown 2 hari tapi kemudian dia naik lagi. Jadi arah selanjutnya PTBA karena hari ini naik dengan volume ya berpotensi terdekat menguji EMA 60 garis hitam ini di 2755. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 2850. Jadi ke situ arahnya. Apakah ini bisa konfirmasi? Belum ya, karena udah keseringan juga. Terlihat ini di tanggal 22 Februari juga dia breakout. Tapi lihat besoknya dia kembali koreksi lagi. Jadi untuk amannya PTBA ini kalau sudah di atas 2800 cukup aman. Yang penting dia tutup di atas 2800 aman untuk PTBA. Indikator MACD terlihat kembali golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume juga meningkat. Jadi lihat hari Senin lah. Kalau yang punya dari bawah bagaimana? Ya hold aja, belum ideal untuk profit taking kalau beli di harga 2650 ya baru 2,75%. Kalau beli dari bawah ini, nah ini lumayan kalau dia breakdown dari 2680 profit taking aja kalau beli dari 2600 ya. Kalau dia turun dari 2680 profit taking aja dulu. Kalau yang beli dari 2600. Tapi kalau beli yang dari daerah atas hot aja, cut loss kalau dia turun dari 2500. Ya, seperti itu aja untuk PTBA ya. Semoga PTBA bisa confirm tutup atau bergerak di atas 2800 lah, minimalnya 2800 ini aja lah kita targetkan. Nih, idealnya beli di sini. Kalau di bawah 2800, nih kita tarik aja ini. Nah, ya. Kalau masih di bawah 2800, PTBA masih bisa ke bawah lagi. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang pada hari ini ditutup naik tipis 1,09% ke harga 11.550. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi oleh CG, AK, CS, ZP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG hari ini masih bergerak di area support ya, ini bisa terlihat. Tutupnya pas di supportnya di 11.550, tapi yang terlihat hari ini volume ITMG meningkat. Indikator MACD masih di bawah 0, masih dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi untuk ITMG yang penting ISG kalau minggu depan bisa rebound di hari Senin, saham-saham batubara lainnya juga rebound, kemungkinan ITMG yang akan ngekor naik lebih tinggi ya. Target saya terdekatnya aja dulu ya, ke 12.300 nih, terdekat ITMG ke 12.300. Jadi kalau ditarik upside ya masih bisa di 5% lah naik di hari Senin. Tapi ini disclaimer on ya, bisa juga salah analisa saya ya. Kalau Bapak Ibu mau beli ya harus siap cut loss. Buat aja trading plan-nya di mana ya, karena ITMG udah di area support dan juga ini adalah support sideway-nya yang terbentuk dari Februari 2021. Beberapa kali dia rebound dari supportnya ini atau mantul ya. Tapi hari ini juga mau mantul. Tapi entah kenapa tetap tertahan di support tutupnya. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kalau dilihat harusnya ya ITMG ini bisa sampai 13.000 kalau mantul atau terkonfirmasi bertahan di atas 11.550. Ini range sideway-nya ya. 11.550 sampai 13.000 kalau dilihat histori sebelumnya ini terlihat ya, dia bergerak di area sideway-nya ini. Jadi seperti itu aja untuk ITMG, dan ITMG ini akan lebih aman kalau sudah di atas 13.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR hari ini naik tipis 0,1% ke harga 21.225. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham UNTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR belum aman ya, karena masih di bawah EMA 200-nya. Walaupun hari ini UNTR membentuk candle hammer, setelah hari Rabu dia breakdown EMA 200 dengan volume,
Ya ada potensi untuk pembalikan arah, cuman resikonya masih besar di bawah ke bawah. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya siapkan trading plan-nya, cut loss saja kalau misalnya turun dari 21.000. Target profitnya ya di 22.000, pasang trailing stop bisa seperti itu karena terlihat juga indikator MACD garis biru sudah mengarah ke bawah lagi, sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi belum ada peluang, tapi kalau dia mampu rebound di hari Senin ya, ini 3% ya bisa sampai targetnya ke ini nih, menguji EMA 20-nya ini. Garis ungu ini di daerah 22.600, sekitar 7% bisa dia minggu depannya. Yang penting dia breakout dulu nih. Kalau dia breakout 22.000 dengan volume, potensi besar bisa mengarah ke 22.600 untuk UNTR. Dan ya bisa dikatakan false breakdown. Kalau di hari Senin atau Selasa kembali lagi ke atas 22.000. Yang belum punya mau spekulasi buy ya silahkan, tapi resikonya ya kalau dia mengarah ke bawah lagi ya harus siap cut loss di bawah 21.000 lah. Jadi sesuaikan 4 tick atau 3 tick atau ya bagaimana trading plan atau strategi Bapak Ibu yang dibuat ya. Seperti itu aja untuk UNTR. Harusnya UNTR juga mempertahankan supportnya 22.000 ya. Kalau enggak ya bisa ke arah ini nih UNTR. Kalau dilihat dari story sebelumnya bisa sampai 19.900 untuk UNTR. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Doit. Doit hari ini cukup signifikan, naik 21,42% ke level harga 374. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah kesempatan jualan ya di 10 juta. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Doit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit akhirnya breakout 316 ya, terlihat saat dia breakout 316 volume meningkat. Tapi kalau saya lihat meningkatnya ini bukan breakout 316, tapi dia breakout EMA 60-nya ini di 344 ya. Dan hari ini terlihat dia menyentuh 384 tapi dibawa turun. Untuk minggu depan ada berpotensi masih Doit kembali lagi menguji 384 resistennya. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya bisa ke 400 sampai 450, ke situ dulu arahnya. Terlihat juga Doit ya ini bisa juga dikatakan double bottom. Jadi kalau dihitung dari neckline ke bawah double bottomnya ya sekitaran sini. Jadi sudah tercapai ya, target kenaikannya sebenarnya udah tercapai. Bisa naik lebih tinggi nggak? Bisa, cuman hati-hati yang belum punya. Kalau yang sudah punya ya pasang trailing stop. Kalau besok minggu depan Doit bisa breakout 384, pasang trailing stop. Kalaupun dia false breakout, take profit dulu. Jangan berharap dia naik lebih tinggi, hold terus. Nanti dibawa turun, balik ke harga beli kan rugi waktu. Mending selamatkan profit dulu. Nanti mikir ke depannya nanti aja. Pasti akan dikasih kesempatan. Market nggak pernah nggak ngasih kesempatan. Yang penting sabar, disiplin dengan trading plan, hold. Yang belum naik sahamnya kalau masih di dalam area trading plan hold aja ya, karena kita nggak bisa ngatur market ya berjalan sesuai maunya ya, kita sebagai retail ya ngikut aja dengan trading plan strategi yang kita punya ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Yang punya dari bawah pasang trailing stop, yang belum punya ya nonton aja dulu lah, jangan maksa masuk ya, jangan ngejar harga juga. Ada potensi naik, ada, cuman resikonya harus siap kalau dibawa misalnya dia malah ARB. Itu resiko terburuknya. Kalau siap dengan resiko terburuk ARB, misalnya saya siap dengan resiko terburuk, kalaupun ARB saya tanggung. Oke, bisa beli dan buat trading plan-nya. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Masih ada potensi ke atas
dan semoga bisa confirm breakout. Kalau false breakout dia kembali lagi terdekat ke 350 supportnya, ada EMA 60 di situ dan kembali lagi ke 330 sampai 316. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang hari ini naik 8,36% ke harga 5.375. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Harum diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum mantul ya. Terlihat dia mantul dari EMA 60, membuat candle doji di hari Rabu dengan volume kecil dan hari ini dia mantul. Jadi potensi arah untuk Harum terdekat kembali lagi menguji resisten yang dulunya support di 5.690 sampai 5.700. Kalau itu mampu di breakout kembali lagi ke 6.500. Tapi hati-hati yang belum punya ya. Kalau yang punya dari bawah pasang trailing stop aja udah 8%-an nih. Pasang trailing stop di 2% atau di 2,5% ya bisa ya. Yang penting selamatkan dulu profit, karena bisa juga Harum membentuk pola dead cat bond, dia gagal breakout 5.700 dia ke bawah lagi. Nah, bisa seperti ini skenario-nya. Jadi jangan mikir naik dulu, mikir siap nggak kalau di skenario-nya seperti ini misalnya ya. Nah, dibawa turun, rebound, pullback terbatas, menguji 5.700 gagal, dia kembali koreksi. Bisa seperti itu ya. Jadi yang belum punya ya nonton dulu aja lah. Yang sudah punya pasang trailing stop, yang punya dari atas bagaimana? Ya sesuaikan aja ya. Kalaupun mau sell on strength atau terlihat kalau gagal breakout 5.700 ya jual bisa. Ataupun kalau mikirnya saya nggak mau jual cut loss, saya maunya jual untung, bisa nggak jual untung? Masih bisa kalau yang beli dari atas. Yang penting bisa up plus down dan harus siap menunggu. Ya bisa dikatakan rugi waktu lah menunggu dia kembali ya. Tapi untuk kembali ke atas potensi masih ada untuk Harum, tapi untuk jangka pendek mungkin belum ya. Ya seperti itu aja untuk Harum. Indikator MACD juga garis biru masih di bawah 0, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Ya lihat hari Senin lah, mampu nggak Harum breakout dari 5.700. Kalau mampu ya bagus, tapi kalau false breakout ya skenario-nya bisa pola dead cat bond. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading atau berinvestasi tapi bingung memilih sahamnya untuk ditradingkan swing trade ataupun di hot 3-6 bulan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi. Chat admin di sana akan diinfokan lebih lanjut di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.